Manajer sengaja menuangkan air ke seluruh lantai dan tersenyum dengan angkuh. Wanita petugas kebersihan itu dengan panik berkata, "Bu, mengapa Anda sengaja mengganggu saya tanpa alasan?" Bos perusahaan diam-diam menyaksikan semua yang terjadi. Manajer kembali menuangkan lebih banyak air ke lantai dan berkata dengan sombong, "Saya tidak ingin mendengar semua ini. Jika lantai ini tidak benar-benar bersih hari ini, kamu akan dipecat." Bos maju dan berkata dengan marah, "Hei, apa yang sedang terjadi di sini?" Kemudian dia berkata dengan lembut, "Adik, tenanglah." Manajer segera memasang senyum palsu dan mencoba membela diri. "Oh bos, dia adalah karyawan baru. Saya hanya sedang mengajarinya pekerjaannya." Bos berkata dengan marah, "Apakah kamu melatih karyawan baru dengan cara seperti ini?" Lalu dia bertanya dengan tenang, "Baiklah, jawab satu pertanyaan. Siapa di antara kalian berdua yang bernama Maria?" Saat wanita petugas kebersihan itu hendak menjawab, manajer segera menghentikannya dan berkata, "Bos, saya Maria." Kemudian sambil melihat sebuah berkas, bos berkata, "Benarkah? Saya sedang membicarakan Maria yang lulus dari sebuah universitas terkenal di Tiongkok." Manajer menjawab dengan percaya diri, "Ya bos, itu saya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada saudara laki-laki saya, Max. Dia adalah wakil presiden perusahaan ini." Bos terkejut dan berkata, "Oh, jadi kamu sangat bangga dengan jabatanmu." Kemudian dia berkata dengan serius, "Sekretaris, segera suruh wakil presiden Max datang ke kantor saya. Dan kalian berdua juga dengarkan. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kalian. Kalian juga ikut ke kantor saya." Setelah semua orang sampai di kantor, bos berkata, "Sebenarnya salah satu produk perusahaan kita telah meraih kesuksesan luar biasa. Dan ada hadiah sebesar $200.000 untuk desainnya. Namun, hanya nama Maria yang tercantum pada desain tersebut. Sekarang ada dua orang yang mengaku sebagai Maria. Saya ingin tahu siapa Maria yang sebenarnya." Manajer segera berkata, "Oh bos, saya adalah Maria yang sebenarnya. Saya adalah manajer senior di departemen penjualan. Dan saya yang mendesain produk ini. Jadi hadiah ini adalah milik saya." Bos berkata dengan marah, "Lupakan uangnya untuk sekarang. Jika kamu benar-benar mendesain produk ini, jelaskan terlebih dahulu tentang produk tersebut. Jika kamu bisa menjelaskannya dengan benar, hadiahnya akan menjadi milikmu. Tetapi jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan dipecat mulai sekarang." Manajer tersenyum dan berkata, "Bos, ini hanya sebuah handuk. Apa yang harus dijelaskan dari benda ini?" Bos berkata dengan marah, "Bodoh, saya sudah curiga sejak awal bahwa kamu berbohong." Setelah mendengar presentasi luar biasa dari Maria yang sebenarnya, bos tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Mulai besok kamu akan menggantikannya sebagai manajer. Dan ini hadiahmu." Namun, manajer merebut uang tersebut dan berkata dengan marah, "Bos, Anda tidak bisa memberikan uang ini kepadanya." Tepat pada saat itu, Max masuk ke kantor. Manajer segera menadu, "Kah, bos telah memberikan posisiku kepada pengemis ini." Max berkata dengan marah, "Bodoh, mengapa kamu datang ke kantor bos? Segera keluar dari sini." Bos menjadi marah dan berkata, "Max, ini kantor saya. Apakah kamu selalu memperlakukan karyawanmu seperti ini?" Kemudian Max berpura-pura khawatir dan berkata, "Oh bos, coba pikirkan, bagaimana mungkin gadis desa seperti dia bisa mendesain sebuah produk? Kemampuan membuat produk mengalir dalam darah saudara perempuan saya. Jangan biarkan pengemis ini membodohi Anda." Bos berkata dengan marah, "Diam, jangan mencoba berpura-pura tidak bersalah di depan saya. Saya melihat sendiri sikap saudara perempuanmu. Apakah di perusahaan ini benar-benar tidak ada rasa hormat terhadap karyawan biasa? Kamu telah menyalahgunakan jabatanmu." Max berpura-pura meminta maaf dan berkata, "Oh bos, saya meminta maaf atas nama saudara perempuan saya. Tetapi Anda harus melihat kemampuannya sekali lagi. Sejak saudara perempuan saya bergabung dengan perusahaan, bisnis telah berkembang pesat." Bos berteriak dengan marah, "Saya tidak peduli dengan perkembangan seperti itu jika dicapai dengan mengorbankan ketidakadilan terhadap karyawan saya. Saya tidak membutuhkan karyawan sombong seperti kalian. Kalian berdua kemas barang-barang kalian dan keluar dari perusahaan saya." Teman-teman, apakah kalian setuju dengan keputusan bos? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.